ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini berkat kudrah dan iradah Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah dan bermujalasah di tempat yang insyaallah Allah berkahi. Dan juga niat ibu bapak saat ini sudah Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Dan nanti ketika di tanah suci mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang terpilih dan umroh yang dilaksanakan umroh yang makbulah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Ustaz Asep nanti hadir supaya lebih khidmat kemudian ada keberkahan dalam pertemuan kita di sini. Karena pertemuan yang mana malaikat akan terus mendoakan sampai beres dari pertemuan itu adalah pertemuan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah luar biasa kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing dengan niat yang baik kemudian datang ke tempat ini, ternyata status saat ini adalah fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi Masya Allah mulai melangkah dengan kaki kanan dari rumah dengan membaca doa Bismillah kita tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mulai berangkat sampai ke sini itu masih dikategorikan ke dalam fahuwa fi sabilillah. Artinya masih tetap di jalan Allah. Artinya kalau misalkan takdir saat ketika berkendara atau di sini apapun itu, maka itu adalah jihad. Fisabilillahi hatta yarji'a, sampai pulang kembali ke rumah. Jadi mudah-mudahan, bahkan Masya Allah kalau dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa saat ketika berangkatnya saja di jalan itu seluruh makhluk Allah mendoakan kebaikan buat kita. Mulai acara kita dengan bacaan Al-Maghfurat, kemudian nanti diakhiri dengan Asmaul Husna, dan kita baca bersama-sama dan saya pandu. Jadi bacanya tidak saya sendiri, tapi kita baca bersama-sama. Insya Allah bacaannya, karena yang kita baca adalah Al-Maghfurat Sugro, maksudnya bacaan yang mudah dihafal, dan insya Allah saya yakin ibu bapak di sini juga sudah hafal karena bacaannya sedikit. Pertama Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257 atau yang disebut dengan ayat kursi. Kemudian ayat terakhir di surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Selanjutnya surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu juga insya Allah untuk doa paginya sudah cukup dan ini dirutinkan oleh Rasulullah. Diakhiri dengan nanti bacaan Asmaul Husna, karena Masya Allah ada satu hadis yang menjelaskan barang siapa yang hafal Asmaul Husna dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang hafal tentunya akan ada satu keinginan, ada apa sebetulnya dalam kalimat Asmaul Husna itu, sehingga ketika dilihat, dipelajari, kemudian membaca para ulama salafus saleh bagaimana menjelaskan terkait Asmaul Husna tadi, sehingga dijadikan sebagai pijakan kita untuk beramal. Nah, yang akan mengantarkan ke surga itu adalah Asmaul Husna yang diamalkan. Kalau dihafal saja sebetulnya
Asmaul Husna hafal tapi sholat tidak, nah itu masih tidak akan masuk ke kategori dakhalal jannah. Karena khawatir begini, wah enak ya, gak perlu sholat, gak perlu zakat, gak perlu puasa, yang penting Asmaul Husna hafal. Kenapa? Dakhalal jannah. Tidak, maksudnya dakhalal jannah di sana adalah Asmaul Husna yang diamalkan. Baik, kita mulai saja. Yang mau Quran boleh dibaca. Saya baca Al-Quran supaya pas sesuai dengan kaidahnya, kaidah Al-Quran. Karena Masya Allah ibu bapak, Al-Quran itu beda bacaannya dengan Quran ibu ya. Beda dengan buku-buku yang lain. Satu harokat saja salah, maknanya akan beda. Kita bacanya begini ibu, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah salah. Gitu. Kalau dibaca Bismillah, kemudian banyak lagi. Maka saya baca supaya supaya tepat sesuai dengan kaidah. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Rasulullah baca. Bahkan kalau di beberapa masjid saya dengar
biasanya ba'da sholat subuh dan ba'da maghrib ini selalu dibacakan. Subhanallah. Kenapa kita harus senantiasa zikir pada Allah? Ada satu hadis riwayat Muslim, ini berkisah terkait iblis. Berhubung dalam surat Al-Hijr ayat mulai dari ayat 35 sampai 40, ini mengisahkan terkait saat ketika iblis diusir dari surga. Ternyata iblis meminta waktu, meminta usia sampai hari kiamat, minta usianya ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan ternyata dalam surat Al-Hijr tersebut Allah mengabulkan permintaan iblis tadi. Ada satu hal kenapa saya bicarakan di sini, karena ternyata dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa iblis kepada tentara-tentaranya, yaitu setan, itu mereka sama itu Bapak ya. Ternyata ini yang saya pelajari, bahwa tentara-tentara iblis ini nanti akan lapor, membicarakan tentang apa yang dia lakukan terhadap manusia. Karena salah satunya adalah kenapa minta ditangguhkan, intinya adalah supaya banyak yang akan menemani dia di neraka nanti. Yang terkhusus yang paling banyak itu ingin dari duriannya Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam saya diusir dari surga, sehingga yang dia saat ini masih tetap menjadikan dalam dirinya musuh itu adalah kepada Nabi Adam, dan ingin memperbanyak di neraka itu adalah keturunan Adam. Siapa? Ya kita. Bagaimana dikisahkan dalam riwayat Muslim tersebut, ternyata datang membicarakan, wahai iblis, bahwa saya sudah melakukan A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata iblis mengatakan, bohong, kamu tidak melakukan apa-apa. Padahal selalu menggoda, tapi ketika pas separuh ke iblis, ternyata iblis mengatakan, bohong, kamu tidak melakukan apa-apa. Datang lagi yang kedua, ternyata begitu, sama, dikatakan kamu bohong. Baru yang ketiga menjelaskan, iblis, saya melaporkan bahwa saya sudah menceraikan salah satu keluarga dan saya terus mengungkit sampai perceraian itu terjadi. Baru setelah beres target saya tinggalkan dan saya melapor. Kata iblis, sini. Ini yang terbaik menurut saya. Artinya tentaranya baru dikatakan ini tentara is the best, manakala targetnya sudah apa? Sudah pas. Jadi intinya apa? Kalau saya ambil dari dalil ini, ternyata setan itu sebelum dia berhasil untuk supaya menghinakan kita, maka itu tidak akan lepas. Maka dijelaskan bahwa saat ketika sakaratul maut itu juga mereka akan tetap terus sampai kita meninggal, ruh dengan jasad kita keluar, dan yang diungkapkan oleh kita adalah bukan asma Allah. Maka di sanalah mereka akan meninggalkan kita. Ketika kita mengungkapkan apa yang mereka ungkapkan, maka di sanalah keberhasilan mereka. Bahkan dijelaskan dalam ayat lain bahwa mereka, iblis akan datang kepada manusia itu dari depan, dari kanan, dari kiri, dan dari belakang. Itu dijelaskan oleh iblis dalam Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran apa di sini? Depan, kanan, kiri, dan belakang. Itu akan terus, apapun itu. Tapi Masya Allah luar biasa kalau kita teliti, kita telik kritis, ternyata ada dua yang tidak disebutkan oleh iblis. Apa itu? Apa yang dua yang tidak dijelaskan oleh iblis? Atas dan bawah.
itu tidak dijelaskan oleh iblis. Kenapa? Kalau dalam surat Al-Hijr itu surat ke-15 dan ayat ke-40, iblis sudah berterus terang, ibu bapak yang Allah muliakan, ternyata tidak semua manusia bisa digelincirkan oleh iblis. Tidak semua manusia. Dan beliau jujur. Nah, ternyata ada kalanya iblis itu jujur ya. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-40, bahwa ada satu golongan, ada satu kelompok yang tidak bisa dihinakan, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Siapa? Mukhlasin. Orang-orang yang mukhlasin. Dalam surah ayat ke-40-nya, ungkapannya di sini adalah, bahasanya kan begini. Jadi hanya orang-orang yang mukhlasin yang tidak bisa digelincirkan oleh iblis. Tapi, nah ini luar biasanya Al-Quran, ibu bapak yang memuliakan. Makanya kenapa ya kita sebelum memahami Al-Quran harus nahu sorof, itu harus hafal. Karena ungkapan Al-Quran ini ungkapannya mukhlasin. Ada yang tahu ibu bapak kalau mukhlasin itu ungkapannya isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Emang apa yang sudah isim maf'ul? Isim maf'ul itu maknanya bukan pelaku. Tapi istilahnya mukhlasin itu bukan orang yang ikhlas, bukan. Ada yang minta-minta kita beri 50.000, saya ikhlas. Bukan itu ternyata, bukan mukhlasin. Bukan mukhlisin. Karena kalau orang yang ikhlas itu bentuknya isim fa'il, pelaku, mukhlisin. Kalau ini mukhlasin. Kalau mukhlasin itu artinya adalah orang-orang yang diikhlaskan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang luar biasa ke atas dan memperbanyak ke bawah. Itu. Emang artinya apa? Orang-orang yang diikhlaskan. Berarti yang memiliki ikhlas itu siapa? Allah. Kemudian makna ikhlas itu apa? Sehingga Qul huwallahu ahad dinamakan dengan al-ikhlas karena di dalamnya ada tauhid. Jadi kalau misalkan kita lihat makna ikhlas dari sudut pandang tauhid, bahwa makna ikhlas itu adalah tasfiyatul khalan an mufradihi, bahwa memurnikan ketaatan seseorang hanya kepada Allah. Artinya apa? Artinya iblis tidak kuat, tidak mampu untuk menggelincirkan orang-orang yang seperti ini. Ibu berangkat ke sini niatnya tidak ada lain kecuali karena Allah. Ibu bapak berangkat umroh tidak ada kata lain, bukan makbulah yang ingin didapatkan, bukan gelar yang ingin didapatkan, melainkan karena betul-betul ini adalah sebuah bentuk panggilan hati kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu, hanya Allah. Jadi ibu bapak berangkat umroh tidak ada niat lain, tidak ada satu niat saya ingin menjadi umroh yang makbul, tidak. Tapi mardatillah. Kenapa? Ketika seseorang sudah mardatillah, yakin dan pasti umrohnya makbul. Kan haji itu makbul, kalau umroh makbul, yang diterima. Apa sebetulnya tadi yang atas? Atas itu adalah orang-orang yang banyak rezeki. Insya Allah ibu bapak yang Allah muliakan, ketika kita banyak berzikir tidak harus kita diruqyah itu. Datang-datang ikut ke pelatihan ruqyah, pilih ruqyah karena ada ustaz yang wah luar biasa. Tidak harus. Kenapa? Karena kita sudah meruqyah diri sendiri, dan itu yang Allah sangat cintai, yang sangat Allah luar biasa Allah sayang. Bahkan Rasulullah mengapresiasi luar biasa bagi orang yang meruqyah diri sendiri. Yang kedua, bahwa kalau mau orang-orang yang banyak sujud. Maksudnya apa? Orang-orang yang senantiasa melakukan sholat. Itu insya Allah. Dan ternyata bagaimana? Dan itu dikatakan dalam hadis yang lain begitu, bahwa ternyata setan iblis tidak akan mampu mengganggu kita manakala kita senantiasa zikir kepada Allah. Maka dari sinilah ibu bapak, kenapa kita sebelum melakukan apapun al-maksurat dan asmaul husna selalu dibacakan. Intinya sebetulnya untuk supaya kita jadi terbiasa membacakan surat-surat ini.
banyak sekali zikir-zikir yang Allah contohkan, yang Rasulullah contohkan dalam Al-Quran dan Hadis. Barangkali dari saya cukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Yang betul tentunya datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.